Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu menganalisis dan mendeteksi log anomali pada SSH login dan weblog yang beranggotakan 6 orang, yaitu Tariq Nadagoy Suharyadi, M. Fikri Alfarisi, Naufal Fatur Rahman, M. Syarifuddin, Ian Femas Lalahi, dan Juliana. Pada kali ini, kami analisis dan menemukan informasi berharga pada data tersebut, membuat model untuk mendeteksi anomali pada data tersebut. Pada data weblog, apakah loginnya berhasil atau tidak? Pada data SSH, dia analisis apakah ada informasi berharga dan menemukan siapa yang sering login. Setelah itu, membuat visualisasi grafik. Konten materi berikut ini adalah beberapa bagian materi yang akan dipaparkan. 1. Apa itu analisis? 2. Deteksi anomali. 3. SSH login. 4. Weblog. Apa itu analisis? Analisis adalah proses penyelidikan, pemeriksaan, atau evaluasi suatu situasi atau data untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik atau untuk mengidentifikasi pola, hubungan, atau informasi penting. Oke, selanjutnya itu ada deteksi anomali. Deteksi anomali ini adalah proses identifikasi atau pengenalan pola yang tidak biasa atau tidak sesuai dengan pola yang dianggap normal dalam suatu sistem. Anomali dapat muncul sebagai hasil dari kesalahan, serangan, atau perubahan yang tidak diharapkan dalam data atau perilaku sistem. Tujuan deteksi anomali adalah untuk mengidentifikasi entitas atau kejadian yang keluar dari pola yang dianggap normal atau standar. Metode deteksi anomali dapat diterapkan dalam berbagai konteks seperti keamanan komputer, pengelolaan jaringan, keuangan, kesehatan, dan lainnya. Beberapa teknik yang umum digunakan untuk deteksi anomali melibatkan pemodelan statistik, pembelajaran mesin, atau pendekatan kombinasi keduanya. Selanjutnya itu ada tujuan utama dari deteksi anomali ini akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya yaitu keamanan sistem. Keamanan sistem ini dibagi menjadi dua, yaitu mencegah serangan cyber dan pelacakan aktivitas berbahaya. Yang pertama, mencegah serangan cyber. Deteksi anomali dapat membantu dalam mengidentifikasi aktivitas yang mencurigakan atau serangan cyber yang tidak biasa pada jaringan komputer atau sistem informasi. Yang kedua, pelacakan aktivitas berbahaya. Mendeteksi perilaku yang tidak wajar dapat membantu dalam mengidentifikasi potensi aktivitas berbahaya seperti malware, serangan phishing, atau upaya intrusi. Terus ada manajemen jaringan. Manajemen jaringan ini juga dibagi menjadi dua. Yang pertama, identifikasi kegagalan sistem dan pemantauan performa. Identifikasi kegagalan sistem ini dapat membantu mengidentifikasi kegagalan atau masalah pada perangkat keras atau perangkat lunak sehingga dapat segera diatasi sebelum berdampak lebih jauh. Terus yang kedua, pemantauan performa. Melacak perilaku yang tidak normal dalam sistem dapat membantu mengidentifikasi dan mengatasi masalah kinerja yang mungkin ditimbul. Terus selanjutnya, apa itu SSH login? SSH login ini adalah sebuah protokol jaringan
kriptografi untuk komunikasi data yang aman. Autentikasi dan enkripsi data antara dua entitas yang terhubung, yang umumnya digunakan untuk mengakses secara remote pada sistem operasi, terutama lingkungan Unix dan Linux. SSH mengamankan koneksi jaringan melalui kunci publik dan privat, serta enkripsi data yang dikirimkan melalui koneksi tersebut. Yang selanjutnya tampilan dari script dan output SSH login. Yang terdapat di sini ada script dan output. Analisis SSH login pada mata kuliah Big Data. Baik, langsung saja. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code karena kan Jupyter Notebook saya sedang mengalami kendala. Langsung saja kita ke codingannya. Yang pertama, di sini kita mengimport beberapa modul yang nantinya akan kita perlukan untuk melakukan analisis pada SSH login ini. Nah, yang pertama yakni kita mengimport modul Pandas, kemudian kita mengimport modul Matplotlib, dan selanjutnya kita mengimport modul Seaborn. Nah, selanjutnya kita akan membaca file CSV-nya menggunakan Pandas yang telah kita import tadi ya. Di mana di sini nama file CSV-nya ini sshLogin.csv. Kemudian kita mengdrop beberapa kata dari username, kata yang tidak penting ya. Kemudian kita melakukan replace pada file CSV tersebut yang akan kita analisis. Kemudian tampillah data sebagai berikut. Data SSH log kita memunculkan 5 saja ya. Nah, selanjutnya di sini saya akan mencari user yang paling sering login, yang dimana saya mencarinya berdasarkan kolom username pada CSV-nya ya. Nah, tampillah data sebagai berikut, yang dimana user yang paling sering login itu root sebanyak 92.416 kali, diikuti dengan user dan admin, selanjutnya ada tes, dan yang terakhir ada Ubuntu. Nah, selanjutnya setelah data itu kita peroleh, kita melakukan visualisasi dari data tersebut, di mana visualisasi tersebut menggunakan modul Matplotlib tadi, yang kita singkat sebagai PLT ini ya. Nah, di sini kita menghitung dulu nih dari username ini value cons, kita hitung dulu ya. Kemudian tampillah hasilnya sebagai berikut grafiknya. Ini yang paling sering login adalah root. Selanjutnya, di sini saya akan mencari jumlah IP address unik yang terlibat, di mana IP address unik ini saya analisis dari kolom IP address pada CSV, dan ditemukan sebanyak 4.638 IP address unik yang terlibat. Selanjutnya, saya akan menghitung top 5 IP address yang paling sering digunakan. Nah, di sini saya juga mengambilnya dari kolom IP address pada file CSV, kemudian menghitungnya dan memunculkan hanya 5 saja. Didapatkan hasil sebagai berikut. Dengan IP unik yang paling sering digunakan yakni 45.141.84.126, di mana IP tersebut merupakan kelas A ya. Selanjutnya saya di sini menghitung waktu login yang paling sering, di mana waktu login ini didapatkan, saya analisis dari kolom time pada CSV, di mana yang paling sering login pada jam 2:56 Selanjutnya saya menghitung 5 port yang paling sering digunakan. Port yang paling sering digunakan ini berdasarkan kolom port pada CSV dan memunculkan 5 data dengan hasilnya sebagai berikut. Selanjutnya saya melakukan visualisasi pada data yang telah saya dapatkan tadi. Di sini yang pertama saya memvisualisasikan 5 IP address yang paling sering digunakan tadi dengan grafik sebagai berikut. Lalu saya melakukan visualisasi terhadap jumlah login unik berdasarkan alamat IP. Dapat grafiknya sebagai berikut, 5 IP address ini. Selanjutnya saya menghitung 5 IP address yang paling sering digunakan. Yang tadi kan yang unik, yang ini yang paling sering digunakan dengan grafik sebagai berikut. Dan selanjutnya saya memvisualisasikan waktu login yang paling sering digunakan tadi.
yang paling sering ya, berdasarkan time tadi, dengan grafiknya sebagai berikut. Ini jamnya di bawah. Dan selanjutnya saya mencoba untuk menyimpan data yang telah saya dapatkan tadi dengan menggunakan modul Pickle, di mana di sini SSH komennya SSH log underscore data kita dapatkan dari atas tadi, kita buat lama ini, lalu kita import menggunakan Pickle dan kita memberikan nama hasil analisis sshLog.pkl, di mana filenya sebagai berikut. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu weblog. Weblog adalah singkatan dari istilah weblog yang kemudian disingkat menjadi blog. Sebuah blog adalah jenis situs web yang berfokus pada publikasi konten berupa tulis-tulisan singkat atau entry yang disebut posting. Posting ini biasanya muncul dalam urutan terbalik, yang berarti entry terbaru muncul di bagian atas halaman, sedangkan entry lebih lama muncul di bagian bawah. Nah, ini adalah bentuk visualisasi weblog dalam yang dimana di situ kita dapat mengimport. Pertama itu ada pandasnya, matplotlib.plyplot.splt itu untuk mengimport visualisasinya, dan ada seaborn. Nah, di sini ada bentuk visualisasinya menggunakan matplotlib tentunya. Nah, terima kasih atas partisipasi kawan-kawan dan seluruh pihak yang sudah membantu dalam pembuatan PPT ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih.